Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman PPG. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi soal dan pembahasan pretest PPG part 18. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah teman-teman PPG, pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip yang memadukan pengetahuan atau materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau technological, pedagogical, and content knowledge, dan pendekatan. Kita mulai dari soal nomor 1. Pak Johrindo menyusun buku panduan dalam kegiatan pembelajaran. Agar peserta didik dapat mengikuti langkah-langkah dalam buku panduan, suatu skenario pembelajaran diciptakan oleh Pak Johrindo. Namun topik, bahan, dan caranya ditentukan oleh peserta didik. Apa yang dilakukan Pak Johrindo merupakan penerapan model pembelajaran berbasis proyek di sini teman-teman. Adapun pilihannya di sini, opsi yang A, proyek terstruktur, B, proyek tidak terstruktur, C, proyek semi terstruktur, D, proyek mandiri, E, proyek terbuka. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek ini dibagi menjadi 3 teman-teman ya, 3 jenis. Yang pertama, proyek semi terstruktur, ditentukan oleh guru, sebagian oleh peserta didik. Terus yang kedua, proyek terstruktur, ditentukan dan diatur oleh guru. Kemudian yang ketiga, proyek tidak terstruktur, ditentukan oleh peserta didik. Nah, adapun pada soal di sini, sebagian ditentukan oleh guru dan sebagiannya lagi ditentukan oleh siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa opsi yang tepat adalah pilihan yang C, teman-teman. Yaitu Pak Johrindo menerapkan model pembelajaran berbasis proyek semi terstruktur. Kita lanjut ke soal nomor 2, teman-teman. Bu Patmironi, seorang guru tari, ingin mengenalkan tarian baru kepada peserta didiknya. Bu Patmironi menginginkan peserta didiknya dapat memiliki kemampuan untuk memadukan unsur-unsur gerak tari Bali dan tari Jawa. Rumusan tujuan pembelajaran yang paling tepat adalah, nah kita ingat, rumusan tujuan pembelajaran itu menggunakan rumus ABCD, teman-teman. Opsi yang A, melalui bacaan tari Bali dan Jawa, peserta didik dapat mendemonstrasikan kedua jenis tarian dengan baik. Kemudian pilihan yang B, melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat memadukan unsur-unsur gerak tari dengan lincah. Kemudian yang C, melalui contoh video, peserta didik dapat merangkum kedua unsur gerak tari dengan benar. Kemudian yang D, melalui demonstrasi oleh guru, peserta didik dapat memadukan unsur gerak kedua tarian menjadi gerakan yang indah. Kemudian yang E, melalui penyajian contoh oleh guru, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur gerak dalam tari Jawa dan tari Bali dengan benar. Karena di sini kata kerja operasionalnya adalah memadukan, teman-teman. Sehingga di sini kita bisa lihat opsi yang D terdapat kata kerja operasional, yaitu memadukan. Ini sudah sesuai dengan rumusan dari tujuan pembelajaran menggunakan rumus ABCD. Jadi pilihan yang tepat adalah opsi yang D, teman-teman ya, yaitu melalui demonstrasi oleh guru, peserta didik dapat memadukan unsur gerak kedua tarian menjadi gerakan yang indah. Nah, kita lihat di sini pembahasannya. Tujuan pembelajaran ideal itu memuat A di sini adalah audiens, yaitu siswa. Kemudian B, behavior, yaitu kemampuan yang akan dicapai. Kemudian C, condition, kondisi atau kegiatan yang akan dilakukan siswa. Dan yang D adalah degree, yaitu tingkatan dengan benar, sesuai prosedur, dengan santun, percaya diri, dan lain-lain. Nah, susunan tujuan pembelajaran berdasarkan rumus ABCD adalah C, condition, A, audience, B, behavior, dan D adalah degree. Nah,
Ini jawaban yang D tadi itu teman-teman, yaitu melalui demonstrasi oleh guru, peserta didik dapat memadukan unsur gerak kedua tarian menjadi gerakan yang indah. Jadi, benar sekali teman-teman, jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Manakah rumusan tujuan pembelajaran berikut yang menunjukkan adanya pengembangan keterampilan tingkat tinggi atau HOTS teman-teman ya? Kita perhatikan di sini kata kerja operasional pada setiap pilihannya. Ada mengurutkan di sini termasuk kategori C3 teman-teman. Kemudian mendemonstrasikan juga termasuk kategori C3. Memadukan di sini adalah C6 teman-teman. Kemudian memodifikasi termasuk dalam C3 dan mendeskripsikan di sini termasuk dalam C2 teman-teman. Sehingga yang merupakan keterampilan tingkat tinggi atau HOTS di sini jelas adalah pilihan yang C teman-teman. Melalui tayangan video, peserta didik mampu memadukan langkah-langkah pertolongan pertama dengan tepat. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah pilihan yang C. Nah, teman-teman boleh menjeda video ini. Ini merupakan daftar contoh kata kerja operasional yang dapat dipakai untuk ranah kognitif, teman-teman. Nah, di sini memadukan termasuk dalam kategori C6. Kita lanjut ke soal nomor 4. Rumusan tujuan pembelajaran berikut yang menggambarkan adanya integrasi TIK dalam kegiatan pembelajaran adalah, integrasi TIK dalam pembelajaran di sini teman-teman. Kita perhatikan setiap pilihannya yang mengandung unsur teknologi informasi dan komunikasi. Opsi yang A, melalui diskusi kelompok, peserta didik akan dapat mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan nikotil dengan tepat. Pilihan yang B, melalui kegiatan wawancara dengan petugas kelurahan, peserta didik akan dapat menjelaskan struktur pemerintahan desa dengan tepat. Kemudian yang C, melalui pengamatan video animasi, peserta didik akan dapat menjelaskan proses fotosintesis dengan tepat. Ini menggunakan video animasi, teman-teman ya, kata kuncinya. Ini merupakan salah satu penggunaan TIK dalam pembelajaran. Sehingga langsung saja teman-teman, opsi yang tepat adalah pilihan yang C. Adapun pilihan yang D ini melalui pengamatan tumbuhan ini tidak termasuk dalam unsur TIK teman-teman. Sehingga pilihan yang D ini dapat kita abaikan langsung. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini masih tentang rumusan tujuan pembelajaran teman-teman. Di bawah ini yang merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang mengandung unsur berpikir tingkat tinggi atau HOTS, yaitu kita langsung saja perhatikan kata kerja operasionalnya teman-teman untuk menghemat waktu. Menjelaskan di sini termasuk dalam C2 teman-teman. Kemudian menerapkan termasuk dalam C3. Kemudian menganalisis ini jelas C4. Kemudian menjelaskan juga termasuk dalam kategori C2. Sehingga dapat kita ketahui langsung teman-teman, jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. Nah, karena di sini tingkatannya yaitu mengingat, memahami, melakukan atau menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, membuat. Nah, yang di sini yang mengingat, memahami, menerapkan ini termasuk dalam berpikir tingkat rendah. Kemudian yang menganalisis, mengevaluasi dan mencipta ini termasuk dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sehingga jelas sekali di sini teman-teman, yang tepat adalah pilihan yang C. Kita lanjut ke soal nomor 6 teman-teman. Masih dalam kategori tujuan pembelajaran ini teman-teman ya. Di bawah ini yang contoh tujuan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS adalah,
Kita langsung saja lihat kata kerja operasional pada setiap pilihan ini. Menjelaskan masih dalam kategori C2 teman-teman. Kemudian menganalisis, ini dia C4, sudah hot tingkatannya ini teman-teman. Kemudian memahami masih dalam kategori C2. Kemudian menjelaskan juga termasuk dalam kategori C2 teman-teman. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pilihan yang tepat adalah opsi yang B. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor dengan tepat. Jadi pilihan yang tepat adalah opsi yang B teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini yang merupakan kegiatan menyiapkan bahan atau media atau sumber belajar daring online yaitu. Nah, ini kegiatan penyiapan media pembelajaran atau bahan belajar teman-teman. Pilihan yang A, mengunggah bahan atau sumber belajar pada aplikasi LMS. Kemudian yang B, mendownload bahan atau sumber belajar yang dibutuhkan dari internet. C, mengunggah bahan atau sumber belajar pada melalui email. D, men-share bahan atau sumber belajar untuk peserta didik pada media sosial. Jadi yang paling tepat di sini adalah kegiatan menyiapkan bahan, media atau sumber belajar daring atau online, yaitu pilihan yang B teman-teman, yaitu mendownload bahan atau sumber belajar yang dibutuhkan dari internet. Soal nomor 8 teman-teman. Di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini teman-teman ya. Apakah yang A, mengkomunikasikan temuan masalah, ini termasuk dalam kegiatan inti teman-teman. Yang B, menyampaikan bahan penarik perhatian, ini kegiatan pembuka. Kemudian yang C, mengolah atau mengasosiasi informasi, ini kegiatan inti teman-teman. Adapun kegiatan penutup adalah pilihan yang D, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Jadi yang tepat adalah opsi yang D teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 9. Di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan pendahuluan teman-teman. Jelas sekali di sini adalah opsi yang B teman-teman ya, menyampaikan bahan penarik perhatian. Adapun opsi yang A, mengkomunikasikan temuan masalah, ini kegiatan inti. Kemudian yang C, mengolah atau mengasosiasi informasi, ini adalah termasuk dalam kegiatan inti. Kemudian mengevaluasi pembelajaran juga termasuk dalam kegiatan inti teman-teman. Sehingga yang paling tepat di sini merupakan kegiatan pendahuluan adalah opsi yang B, menyampaikan bahan penarik perhatian. Kita lanjut ke soal yang terakhir teman-teman, soal nomor 10. Alasan mengapa rumusan tujuan pembelajaran harus spesifik adalah. Nah, kenapa tujuan pembelajaran itu harus spesifik teman-teman? Alasannya adalah opsi yang A, kita lihat, sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. Kemudian yang B, sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan 2 atau lebih kata kerja operasional terdapat 1 kata kerja operasional. Ini tidak tepat teman-teman. Kemudian yang C, sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran apabila dalam satu tujuan hanya terdapat 1 kata kerja operasional. Ini juga kurang tepat teman-teman. Opsi yang D, sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 kata kerja operasional. Nah, pilihan yang A dan D ini mirip-mirip teman-teman. Namun yang paling tepat di sini adalah pilihan yang A teman-teman, yaitu sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan pembelajaran terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. Jadi dalam setiap tujuan pembelajaran itu harus ada 1 tujuannya teman-teman, kata kerja operasional, harus spesifik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pilihan yang tepat di sini adalah opsi yang A, yaitu sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan pembelajaran terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. Baiklah teman-teman, demikianlah 10 soal pretest PPG part 18 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.
untuk mendukung channel ini.